Perlu dicatat, Allah tidak serupa dengan zat apapun secara mutlak. Dia Maha Kuasa, mengatur segalanya dan berbuat sekehendaknya. Dan satu hal yang wajib kita hindari adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat manusia di dunia. Sebelumnya dijelaskan bahwa Allah dapat dilihat orang yang beriman di surga nanti. Ketidakmampuan mata manusia di dunia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 103. Bagaimana tafsir surat Al-An'am ayat 103 yang menerangkan manusia di dunia tidak dapat melihat Allah Ta'ala, dan berikut penjelasan rinciannya oleh Kiai Asy'ari Masduki dari LDN UPC Kediri, Jawa Timur. Quran surat Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak dilihat dengan penglihatan mata di dunia, sedangkan Allah melihat semua makhluk dan penglihatannya secara rinci, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Tutur Asy'ari. Ayat itu tidak bertentangan dengan surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang menjelaskan bahwa penduduk surga akan melihat zat Allah, dan ini karena ayat tersebut menafikan melihat Allah di dunia. Sedangkan surat Al-Qiyamah ayat 22-23 menetapkan kemampuan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat bagi para penduduk surga. Ayat-ayat itu selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Riwayat Ahmad. Menurut pendapat yang unggul pada malam Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW melihat Allah dengan hatinya, tidak dengan mata kepala. Allah memberi kekuatan pada hati beliau untuk bisa melihat zat Allah Ta'ala yang bukan berupa benda, tanpa tempat, dan juga arah. Ayat yang tadi juga semakna dengan firman Allah Ta'ala. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu." Allah berfirman, "Kamu tidak akan melihatku." Surat Al-A'raf ayat 143. Ayat yang tadi juga menafikan ru'yatullah atau melihat Allah di dunia, tidak menafikan ru'yatullah atau melihat Allah di akhirat. Permintaan Nabi Musa AS kepada Allah agar Allah memperlihatkan zatnya yang tidak serupa dengan makhluk kepadanya menunjukkan bahwa ru'yatullah bukan sesuatu yang mustahil secara akal. Alasannya, jika itu mustahil, pastilah Nabi Musa AS tidak memintanya kepada Allah. Itu juga membantah kelompok Mu'tazilah yang menganggap ru'yatullah sebagai sesuatu yang mustahil. Allah itu Al-Latif, berarti zat yang memberi kebaikan kepada para hambanya tanpa disangka oleh mereka. Allah juga Al-Khabir, berarti zat yang mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Allah mengetahui seluruhnya, baik secara global maupun terperinci. Itulah penjelasan tentang manusia tidak akan mampu melihat Allah di dunia, namun di akhirat Allah menjadikan penghuni surga mampu melihatnya sebagai kenikmatan terbesar bagi mereka. Mazhab teologi Asy'ariyah, Imam Asy'ari menjelaskan ayat tersebut mengandung kemungkinan arti bahwa penglihatan mata tidak dapat menjangkau Allah di dunia, tetapi dapat menjangkaunya di akhirat. Karena melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling utama, sementara kenikmatan yang paling utama itu pasti akan ada di tempat terbaik di antara dua tempat yang ada. Maksudnya adalah di antara dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy'ari, kemungkinan makna lain dari ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan orang-orang kafir yang mendustakannya. Kesimpulan itu diambil karena semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran selalu selaras, saling membenarkan satu sama lain. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wajah-wajah atau orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri atau nadhira, kepada Tuhannya lah mereka melihat, atau nazira. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan di dalam ayat lain, Dia tidak terlihat oleh mata atau absar. Quran surat Al-An'am ayat 103. Maka dari situ kita tahu bahwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud adalah penglihatan orang-orang kafir yang tidak dapat menjangkaunya. Dalam bab selanjutnya, Imam Asy'ari juga menjelaskan Bani Israel pernah meminta untuk dapat melihat Allah sebagai bentuk pengingkaran terhadap kenabian Nabi Musa dan juga keinginan mereka untuk beriman kepadanya sampai mereka melihat Allah secara nyata. Karena mereka telah menyatakan, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang."
Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Jadi saat mereka meminta Nabi Musa alaihissalam agar mereka dapat melihat Allah, karena masih enggan untuk beriman hingga Allah menampakkan dirinya, dan Allah menganggap permintaan tersebut sebagai sebuah kesalahan yang sangat besar, tentu tanpa menafikan kemungkinan bahwa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang mustahil. Hal ini sama seperti ketika Allah menganggap permintaan kaum ahlul kitab yang meminta diturunkan sebuah kitab dari langit sebagai sebuah kesalahan yang sangat besar. Walaupun hal seperti ini sama sekali bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini semata-mata karena menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW hingga ada sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit secara langsung. Sebagian orang mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat di dunia? Para ulama menyebutkan ada 10 hikmah dan alasan mengapa Allah tidak menampakkan dirinya. Perlu dicatat, Allah tidak serupa dengan zat apapun secara mutlak. Dia Maha Kuasa, mengatur segalanya dan berbuat sekehendaknya. Dan satu hal yang wajib kita hindari adalah memikirkan zatnya, karena Allah Azza wa Jalla tidak dapat diliput oleh pemikiran manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kembali ke pertanyaan tadi, dan berikut hikmah mengapa Allah tidak terlihat di dunia. Ustadz Amru Hamdani di dalam satu kajiannya yang menukil penjelasan dari Imam Zarruq. Imam Zarruq dalam sarah beliau atas Al-Hikam Ibnu Athaillah menerangkan, hikmah kedua adalah untuk kebaikan para hamba. Karena jikalau terlihat oleh orang kafir, maka hilanglah keistimewaan orang beriman. Jikalau terlihat di dunia oleh orang-orang beriman saja, maka orang kafir akan berkata, jika saya melihatnya juga, maka tentu saya akan menyembahnya. Dan jikalau dilihat oleh semuanya, maka tidak ada beda antara orang beriman dengan orang kafir. Kegaiban Allah adalah bentuk ujian keimanan. Allah memang menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Jika Allah menampakkan dirinya di dunia, tentu semua orang akan beriman, maka hilanglah nilai ujian itu. Para ulama mengatakan, melihat Allah itu jaiz secara akal, secara syariat. Allah hanya bisa dilihat di akhirat. Demikian beberapa hikmahnya. Alasan lain bisa dibaca dalam Fawaid Suraqiyah yang dihimpun oleh Syekh Nizar Hamadi. Sahabat, lantas apakah kami melihat Tuhan di hari kiamat? Dalam hadis Sahih Muslim atau Kitab Iman diceritakan dialog Rasulullah SAW dengan sekelompok orang yang bertanya tentang Rob pada hari kiamat. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan panjang lebar tentang keadaan di hari kiamat. Dan berikut nas hadis yang telah diterjemahkan dari kitab Sahih Muslim. Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Said, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Hafiz bin Maisarah dari Zaid bin Aslam, dari Alta bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sekelompok manusia pada zaman Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami melihat Rabb kami pada hari kiamat? Lalu beliau menjawab, apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat matahari di siang, hari yang terang tanpa awan? Lalu mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau pun berkata, apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awannya? Lalu mereka menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda, tidakkah kalian berdesak-desakan dalam melihat Rabb kalian, melainkan sebagaimana kalian atau tidak berdesak-desakan dalam melihat salah satu dari keduanya? Pada hari kiamat, seorang penyeru akan menyerukan, hendaklah setiap umat mengikuti sesuatu yang dahulu mereka sembah, hingga tidaklah ada seorang pun yang menyembah selain Allah berupa berhala dan patung, melainkan mereka akan terjerumus ke dalam neraka. Tidak ada yang tersisa seorang pun kecuali orang yang menyembah Allah Ta'ala, baik itu orang yang baik dan buruk dan sisa ahli kitab. Orang Yahudi dipanggil dan ditanyakan kepada mereka, apa yang dahulu kalian sembah? Lalu mereka menjawab, kami dahulu menyembah Uzair, putra Allah. Maka dikatakan, kalian telah berdusta. Allah tidak menjadikan istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami haus wahai Rabb kami, maka berilah kami minum. Lalu mereka diberi isyarat pada sesuatu yang membuat mereka hilang dahaganya. Mereka kemudian digiring hingga ke neraka, seakan-akan fata morgana. Sebagian memukul sebagian yang lain, lalu mereka terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kaum Nasrani dipanggil, lalu mereka ditanya, apa yang dahulu kalian sembah?
Lalu mereka menjawab, kami dahulu menyembah Al-Masih, putra Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian telah berbohong. Allah tidak mengambil istri dan anak. Maka dikatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami haus, wahai Rabb kami, berilah kami minum. Beliau bersabda, lalu disyaratkan kepada mereka, tidakkah kalian minum? Dan mereka dikumpulkan di neraka jahanam. Seakan-akan neraka tersebut fata morgana, yang mana sebagian mereka memukul sebagian yang lain, lalu jatuh ke dalam neraka, hingga tidak tersisa melainkan orang yang menyembah Allah dari kalangan orang baik. Allah Azza wa Jalla lalu mendatangi mereka dalam bentuk yang paling ringan yang dapat mereka lihat. Allah Ta'ala berfirman, apa yang kalian tunggu? Padahal setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah. Lalu mereka berkata, wahai Rabb kami memisahkan diri dari manusia di dunia ketika kami membutuhkan apa yang kami butuhkan kepada mereka. Akan tetapi kami tidak berteman dengan mereka. Maka Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Maka mereka berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun mereka. Ucapan 2 kali atau 3 kali, sehingga sebagian mereka hampir-hampir terbalik. Maka Allah bertanya, apakah di antara kalian dan dia mempunyai tanda-tanda yang dapat kalian kenal dengan tanda-tanda itu? Mereka menjawab, iya. Maka disingkaplah betis, sehingga tidak tersisa orang yang sebelumnya bersujud kepada Allah dari dalam dirinya yang ikhlas, kecuali Allah izinkan baginya untuk bersujud. Dan tidak tersisa orang yang sebelumnya bersujud karena ego dan ria, kecuali Allah jadikan punggungnya menjadi 1 lipatan setiap kali hendak bersujud. Maka dia tersungkur di atas tengkuknya. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka, dan Allah telah merubah ke bentuk yang dapat mereka lihat pertama kalinya. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Rabb kalian. Maka mereka berkata, engkau Rabb kami. Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahanam, dan berlakulah syafaat pada saat itu. Mereka bergumam, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Lalu Allah memberikan kasih sayangnya kepada kaum mukmin. Suatu ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah jembatan Sirat itu? Lalu beliau menjawab, tempat yang licin, yang dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka orang mukmin akan melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda-kuda yang berlari kencang, dan hewan tunggangan. Maka orang muslim akan ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik, dan ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Sehingga ketika orang mukmin terbebas dari neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian yang begitu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut al-haq pada hari kiamat untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Lalu mereka berseru, wahai Rabb kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui. Maka bentuk-bentuk mereka hitam, kelam, karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi seseorang pun yang telah engkau perintahkan kepada kami. Kemudian Allah berfirman, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat dinar, maka keluarkanlah dia. Mereka pun mengeluarkan jumlah yang begitu banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami tidak meninggalkan di dalamnya seorang pun yang telah engkau perintahkan kepada kami. Kemudian Allah berfirman, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat setengah dinar, maka keluarkanlah dia. Maka mereka pun mengeluarkan jumlah yang banyak. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Rabb kami tidak menyisakan di dalamnya seorang pun yang telah engkau perintahkan kepada kami. Kemudian Allah berfirman, kembalilah kalian. Maka siapa saja yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat biji jagung, keluarkanlah. Maka mereka pun kembali mengeluarkan jumlah yang begitu banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami tidak menyisakan di dalamnya kebaikan sama sekali. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika kalian tidak mempercayai hadis ini, silakan kalian membaca ayat. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Allah Ta'ala lantas berfirman, para malaikat, nabi dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat. Sekarang yang belum memberi syafaat adalah Zat yang Maha Pengasih.
Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari dalam neraka. Dari dalam tersebut, Allah mengeluarkan suatu kaum yang sama sekali tidak melakukan kebaikan, dan mereka pun sudah berbentuk seperti arang hitam. Allah kemudian melemparkan mereka ke dalam sungai di depan surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Mereka kemudian keluar dari dalam sungai layaknya biji yang tumbuh di aliran sungai. Tidakkah kalian lihat ia tumbuh merambat di bebatuan atau pepohonan mengejar sinar matahari? Kemudian mereka yang tumbuh layaknya biji, ada yang berwarna kekuningan dan juga kehijauan, sementara yang berada di bawah bayangan akan berwarna putih. Para sahabat kemudian bertanya, seakan-akan baginda sedang menggembala di daerah orang-orang Badui. Lalu beliau melanjutkan, mereka kemudian keluar seperti mutiara, sementara di lutut-lutut mereka terdapat cincin yang bisa diketahui oleh penduduk surga. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah merdekakan dan Allah masukkan ke dalam surga tanpa dengan amalan dan kebaikan sama sekali. Allah kemudian berkata, masuklah kalian ke dalam surga. Apa yang kalian lihat, maka itu akan kalian miliki. Lalu mereka pun menjawab, wahai Rabb kami, sungguh engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun dari penduduk bumi. Lalu Allah berfirman, bahkan apa yang telah kami siapkan untuk kalian lebih baik dari ini semua. Lalu mereka kembali berkata, wahai Rabb, apa yang lebih baik dari ini semua? Allah menjawab, ridhoku, selamanya aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Muslim berkata, aku membacakan hadis ini di hadapan Isa bin Hamad Suqabah al-Misri berkenaan dengan syafaat. Aku katakan kepadanya, aku sampaikan hadis ini darimu, bahwa engkau pernah mendengar dari Lais bin Sa'ad, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian mendapatkan bahaya dalam melihat matahari di hari yang cerah? Kami menjawab, tidak. Kemudian aku melanjutkan hadis tersebut hingga selesai. Dan hadis tersebut semisal hadis Hafiz bin Maisarah. Demikian keadaan di hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tersebut semoga dapat menambah keimanan kita terhadap hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib yang menandakan kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa. Umat Islam dianjurkan untuk memahami sifat-sifat wajib tersebut dan meyakininya dengan sepenuh hati. Dalam buku modul sifat-sifat Allah oleh Cacep Anwar, terdapat 20 sifat wajib bagi Allah. Dan sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai penciptaan alam dan seisinya. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Nah, apa saja sifat wajib bagi Allah yang perlu diketahui? Mari simak penjelasannya. 1. Wujud. Wujud berarti ada. Keberadaan atau eksistensi Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta. Dalam hal ini, keberadaan alam semesta yang teratur dalam hukum-hukumnya atau sunatullah membuktikan bahwa alam ada yang mengatur. 2. Qidam. Qidam berarti terdahulu. Allah adalah zat yang awal dan juga yang akhir. Tidak ada yang mendahulinya. Keberadaan alam semesta terlahir karena ada yang menciptakan dan juga mengatur, yaitu Allah yang mendahului. 3. Baqa. Baqa artinya kekal. Allah akan selalu ada dan tidak akan mati. Berbeda dengan ciptaannya, manusia, tumbuhan dan hewan pasti akan mati. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal abadi dan tidak berubah-ubah. 4. Mukhalafatul hawadisi. Sifat ini berarti berbeda dengan semua makhluk Allah. Tidak mungkin sama dengan makhluk yang diciptakan. Firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu di dalam Quran Surat Al-Asyura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. 5. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi berarti berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Hal ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. 6. Wahdaniyah. Wahdaniyah berarti esa. Allah Ta'ala ialah tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keteraturan di alam semesta sebagai wujud ciptaan Allah Ta'ala. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Seandainya pada keduanya atau di langit dan di bumi
ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki aras dari apa yang mereka sifatkan. 7. Qodrat. Qodrat memiliki arti kuasa. Kekuasaan Allah Ta'ala tak terbatas atas segalanya. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Bukti kekuasaan Allah Ta'ala yaitu keberadaan jagat raya, planet, dan jutaan bintang yang dapat bergerak, beraturan, tanpa adanya tabrakan. 8. Iroda. Iroda berarti berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak atas sesuatu, maka pasti akan terwujud. Allah memiliki kehendak sendiri dalam menciptakan sesuatu tanpa perintah pihak lain. 9. Ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang zahir maupun batin. Tidak ada kejadian yang bisa lepas dari pengetahuan Allah. Dan firman Allah Ta'ala yang menjelaskan sifat ini, yaitu di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 10. Hayat. Hayat berarti hidup. Allah akan hidup selama-lamanya dan kekal abadi. Berbeda dengan manusia atau hewan yang memerlukan jantung, Allah hidup tanpa membutuhkan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. 11. Sama. Sama memiliki arti mendengar. Sifat Allah Maha mendengar disebut sami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segalanya dan tidak ada sesuatu yang tidak didengar olehnya. 12. Basor. Basor yaitu melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segalanya, baik besar maupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Ta'ala tidak terbatas. Teknologi canggih manusia tidak akan dapat melampaui penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Kalam. Kalam berarti berkata-kata atau berfirman. Keberadaan firman Allah Ta'ala dibuktikan dengan firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu kitab Al-Quran. Allah juga berfirman atau berbicara kepada beberapa rasul dan nabinya secara langsung. 14. Qadiron. Qadiron berarti maha kuasa. Allah Ta'ala merupakan zat yang memiliki kuasa dan dapat berkehendak atas apapun yang ada di alam semesta. 15. Muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. 16. Aliman. Sifat aliman berarti maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang bisa disembunyikan tanpa pengetahuan Allah Ta'ala. 17. Hayan. Hayan adalah maha hidup. Allah merupakan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. 18. Sami'an. Sami'an berarti maha mendengar. Allah Ta'ala dapat mendengar segala sesuatu. 19. Basiron. Basiron yaitu maha melihat. Allah dapat melihat apapun, bahkan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh makhluknya. 20. Mutakaliman. Sifat yang terakhir yaitu mutakaliman, yang berarti maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Ta'ala. Sahabat, klasifikasi sifat wajib Allah. 20 sifat wajib Allah Ta'ala dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, nafsiyah. Sifat nafsiyah berkaitan dengan zat Allah Ta'ala semata. Allah hanya ada satu, yaitu wujud atau ada. 2. Salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah, karena Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, bako, mukalafatul lihal wadisi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. 3. Ma'ani. Sifat ini ada 7, yaitu qodrat, iroda, ilmu hayat, sama, basor, dan kalam. Ma'ani juga dimiliki oleh makhluknya, tetapi dalam diri Allah, maka maknanya tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki makhluk, maka maknanya terbatas. Contohnya, Allah maha hidup artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. 4. Maknawiyah. Sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan tidak mungkin suatu saat Allah tidak bersifat seperti itu. Sifat maknawiyah tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap sifat ma'ani pasti juga ada sifat maknawiyah. Sifat tersebut yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Demikian penjelasan mengenai 20 sifat wajib Allah yang perlu diketahui dan diimani oleh setiap umat Islam. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kilawat keliru, datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.